Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Brianti Putri dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 27. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konflik dan kekerasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konflik. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Adapun faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu adalah perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, dan identitas seseorang. Contohnya, saya ingin suasana belajar hening, tetapi teman saya ingin belajar sambil bernyanyi. Yang kedua, perbedaan kebudayaan, di mana pola kebudayaan yang berlawanan dapat menimbulkan rasa amarah dan benci sehingga berakibat konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Misalnya, memiliki kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Yang terakhir, perubahan sosial. Contoh perubahan sosial itu kaum muda ingin merombak tradisi masyarakat, tetapi kaum tua ingin mempertahankan tradisi nenek moyang. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik. Menurut Lewis Althusser, ada dua konflik. Yang pertama, konflik realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap tuntutan dalam hubungan sosial. Yang kedua, konflik non-realistis berasal dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Selanjutnya, menurut Suarjono Soekanto ada 5 bentuk konflik, yaitu konflik pribadi, rasial, antar kelas-kelas sosial, politik, dan internasional. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, bentuk konflik ada 2, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif yaitu muncul karena adanya perasaan tidak senang dari seseorang. Yang kedua, konflik konstruktif yaitu muncul karena perbedaan pendapat dari kelompok dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik antar masyarakat dalam suatu struktur. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik horizontal yaitu konflik antar individu yang memiliki kedudukan yang sama. Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, itu ada 2 bentuk konflik. Yang pertama, konflik terbuka, yaitu diketahui semua orang, sedangkan konflik tertutup hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, itu ada 6 konflik. Yang pertama, konflik sosial vertikal. Ini terjadi antar masyarakat dengan negara. Yang kedua, konflik sosial horizontal terjadi antar etnis, suku, atau agama. Yang ketiga, konflik politik terjadi akibat perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Yang keempat, konflik ekonomi terjadi akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi. Yang kelima, konflik budaya terjadi akibat perbedaan kepentingan budaya. Yang keenam, konflik ideologi terjadi akibat perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang. Dari sudut psikologi sosial, diantaranya ada beberapa konflik, yaitu konflik dengan orang tua, anak-anak sendiri, keluarga, orang lain, suami atau istri, di sekolah, dan lain-lain. Konflik ini pun mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Yang kedua, adanya penyesuaian kembali norma-norma. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas. Dampak negatifnya, yang pertama, menimbulkan keretakan hubungan. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian seseorang. Yang ketiga, hancurnya harta benda dan korban jiwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab kekerasan.
Kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan ini pun mempunyai teori-teori. Ya, teorinya itu ada 3. Yang pertama, teori kekerasan sebagai tindakan aktor. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib ataupun persamaan persepsi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan bersama. Yang kedua, teori kekerasan struktural. Menurut teori ini, kekerasan bukan berasal dari orang-orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, teori kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktur. Teori ini bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan pun mempunyai bentuk-bentuk. Yang pertama, kekerasan langsung. Kekerasan langsung yaitu suatu bentuk kekerasan dengan sengaja. Yang kedua, kekerasan tidak langsung. Suatu bentuk kekerasannya mengurangi hak asasi manusia baik menyerang maupun bertahan. Kekerasan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu kekerasan terbuka, adalah kekerasan yang dapat dilihat. Yang kedua, kekerasan langsung, yaitu kekerasan sembunyi atau tidak dilakukan langsung. Yang ketiga, kekerasan agresif, adalah kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Yang keempat, kekerasan defensif, adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Adapun cara pengendalian konflik dan kekerasan, yang diantaranya, yang pertama, segregasi. Segregasi yaitu upaya saling menghindar atau memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. Yang kedua, stalamate, yaitu konflik yang berhenti dengan sendirinya karena kekuatan yang seimbang. Yang ketiga, kompromi. Kompromi yaitu dua belah pihak yang bertentangan berusaha mencari penyelesaian dengan mengurangi tuntutan. Yang keempat yaitu konversi. Konversi yaitu salah satu pihak mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Yang kelima yaitu coercion. Coercion yaitu penyelesaian konflik dengan paksaan. Sekian dari penjelasan saya mengenai bab konflik dan kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.